maaf pada hari ini Pak Direktur Pengembangan Ekspor Produk Prima tidak dapat hadir karena sedang ada kegiatan yang lain. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam upaya memperluas ekspor produk minuman olahan Indonesia ke pasar global, khususnya ke pasar Vietnam dan Jerman. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, industri minuman merupakan salah satu subsektor strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Kinerja ekspor produk minuman Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, nilai ekspor produk minuman Indonesia tercatat sebesar 412,4 juta dolar dengan pertumbuhan sebesar 33,58% dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya daya saing produk minuman Indonesia di pasar internasional dengan tren pertumbuhan rata-rata 14,45% per tahun sejak 2021 mengindikasikan pola pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan. Negara tujuan ekspor utama produk minuman Indonesia pada tahun 2025 diantaranya adalah Vietnam dengan nilai ekspor sebesar 119,3 juta dolar, kemudian disusul oleh Singapura sebesar 45,4 juta USD, kemudian Thailand sebesar 43,4 juta USD, Vietnam sebesar 21,7 juta USD, dan Malaysia sebesar 21,6 juta USD. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kontribusi ekspor minuman baru mencapai 0,15% dari total ekspor nasional dan 0,52% dari total ekspor minuman dunia. Data ini data ekspor di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya ruang pengembangan yang signifikan untuk meningkatkan penetrasi pasar internasional. Kalau kita lihat dari analisis potensi ekspor yang belum tergarap, menunjukkan bahwa produk minuman Indonesia masih memiliki peluang pengembangan yang signifikan di pasar internasional. Potensi ekspor terbesar berasal dari produk dengan kelompok HS2202, yaitu minuman non-alkohol yang mengandung tambahan gula, pemanis, atau perisa lainnya dengan nilai potensi mencapai 78 juta dolar. Kemudian disusul oleh produk jus nanas di HS200949 dengan potensi ekspor sebesar 34 juta USD. Kemudian air berpemanis dengan potensi sebesar 26 juta USD dan air mineral dan air soda dengan potensi sebesar 18 juta USD. Hal ini mengindikasikan bahwa diversifikasi produk serta peningkatan nilai tambah merupakan faktor kunci dalam optimalisasi kinerja ekspor subsektor minuman. Sementara itu, apabila kita lihat dari perspektif negara tujuan ekspor, potensi ekspor produk minuman Indonesia paling besar terdapat di Jerman dengan nilai untapped ekspor mencapai sekitar 196 juta USD, menjadikannya pasar prioritas strategis di kawasan Eropa. Potensi signifikan juga teridentifikasi di Belgia dengan potensi sebesar 84 juta USD dan di Jepang sebesar 82 juta USD, yang mencerminkan peluang penetrasi pada pasar dengan standar kualitas dan keamanan pangan yang tinggi. Selain itu, Vietnam menunjukkan potensi sebesar 70 juta USD, Italia dan Tiongkok masing-masing memiliki potensi ekspor sebesar 38 juta USD. Masing-masing negara tersebut tentunya memiliki karakteristik dan tren pasar sendiri, kemudian regulasi dan peraturan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan atau strategi ekspor yang berbasis pada pasar sasaran. Melalui webinar kali ini, narasumber dari Atas Perdagangan Berlin dan Atas Perdagangan Hanoi akan memberikan gambaran detail mengenai pasar dan juga ketentuan di masing-masing negara, sehingga Bapak Ibu dapat menentukan strategi yang dapat diambil dalam upaya memperluas pasar tujuan ekspor. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, dari sisi pelaku usaha atau UMKM produk minuman diperlukan sejumlah strategi untuk peningkatan ekspor produk minuman Indonesia. Strategi peningkatan kapasitas perusahaan minuman perlu diarahkan pada penguatan kemampuan produksi, manajerial, dan kepatuhan standar internasional.
Strategi pengembangan produk minuman perlu menitikberatkan pada diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, dan adaptasi terhadap preferensi konsumen global. Selain itu, diferensiasi produk melalui desain kemasan, penguatan merek atau branding, dan penyusunan formulasi produk dengan standar dan selera pasar menjadi elemen penting dalam meningkatkan daya saing produk minuman Indonesia. Selanjutnya, strategi promosi ekspor produk minuman perlu disusun secara selektif dan berbasis pada pasar prioritas dengan mempertimbangkan potensi ekspor terbesar di negara-negara seperti Jerman, Belgia, Jepang, Vietnam, Italia, dan juga Tiongkok. Promosi ekspor dapat difokuskan melalui partisipasi dalam pameran internasional, misi dagang terpadu, serta pemanfaatan platform digital dan bisnis matching. Bapak Ibu peserta webinar, dalam upaya peningkatan ekspor, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Di antaranya kita ada program UMKM Bisa Ekspor, di mana kegiatannya melalui kegiatan pitching dan business matching dengan perwakilan perdagangan dan juga dengan buyer. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 622 business matching diikuti oleh 1.217 pelaku usaha berbeda dengan total transaksi sebesar 134,87 juta USD. Untuk kegiatan promosi pada tahun 2026 ini sekitar 50 pameran dagang akan diikuti oleh Kementerian Perdagangan, baik yang dikoordinasikan oleh Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional maupun melalui perwakilan perdagangan. Informasi mengenai kegiatan promosi dan kegiatan lainnya dapat Bapak Ibu pantau atau ikuti melalui media sosial Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional maupun melalui media sosial Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar Vietnam dan Jerman. Sebelum ditutup, ada sedikit mantun. Bunga melati harum mewangi, cakep, tumbuh subur di taman kota. Cakep, pasar Jerman dan Vietnam telah menanti. Produk minuman berjaya di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer, Miftah Farid. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini untuk memberikan materi mengenai peluang ekspor produk peluang ekspor produk minuman di pasar Jerman ya. Saya share materi saya ya sebentar.